Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fernanda Atmavidia, NIM 1011710040. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul The Impact of Religious Motivation with the Customer Boycott as an Intervening Variable on Product Judgment, Brand Image, and Loyalty, Study of Muslim Communities Familiar with French Product in Gresik. Nah, hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian ini adalah beberapa waktu lalu sempat terjadi booming ungkapan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di mana disebut-sebut telah menghina agama Islam. Nah, hal tersebut membuat beberapa kali demonstrasi di berbagai wilayah negara dengan adanya seruan boikot produk yang di mana produk tersebut adalah produk yang berasal dari Prancis. Nah, Gresik merupakan salah satu kota di mana penduduknya itu banyak orang Islam, di mana tercatat sekitar 1.302.429 orang Muslim di 19 kecamatan di kota Gresik. Untuk rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah apakah etnosentrisme konsumen berpengaruh signifikan terhadap peningkatan boikot produk Prancis di Gresik. Untuk yang kedua, apakah etnosentrisme konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pembelian produk Prancis di Kabupaten Gresik. Yang ketiga, apakah pemusuhan beragama berpengaruh signifikan terhadap boikot produk Prancis yang ada di Gresik. Untuk yang keempat, apakah permusuhan agama berpengaruh signifikan terhadap penilaian produk Prancis di Gresik. Untuk yang kelima, apakah boikot produk berpengaruh signifikan terhadap penilaian produk di Prancis di Gresik. Untuk yang keenam, apakah boikot produk berpengaruh signifikan terhadap citra merek produk Prancis di Gresik. Dan yang terakhir adalah rumusan masalah apakah boikot produk Prancis oleh Indonesia berpengaruh signifikan terhadap penurunan loyalitas merek produk Prancis di Gresik. Tujuan dari penelitian saya sendiri adalah yang pertama, untuk mendapatkan hasil ada atau tidaknya pengaruh etnosentrisme konsumen terhadap peningkatan boikot terhadap produk Prancis di Gresik. Lalu untuk mendapatkan hasil ada atau tidaknya pengaruh etnosentrisme konsumen terhadap loyalitas pembelian produk Prancis di Gresik. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan hasil ada atau tidaknya pengaruh permusuhan beragama terhadap boikot produk Prancis di Gresik. Yang keempat, untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil pengaruh permusuhan beragama terhadap penilaian produk Prancis di Gresik. Lalu yang kelima, untuk mendapatkan hasil ada atau tidaknya pengaruh boikot produk Prancis terhadap penilaian produk Prancis di Gresik. Lalu yang keenam, untuk mendapatkan hasil ada atau tidaknya pengaruh boikot produk terhadap citra merek produk yang ada di Gresik. Lalu yang terakhir, untuk mendapatkan hasil ada atau tidaknya pengaruh boikot produk Prancis oleh Indonesia terhadap penurunan loyalitas merek produk Prancis yang ada di Gresik. Untuk dasar teorinya sendiri ada etnosentrisme konsumen, permusuhan beragama, perilaku pemboikotan, penilaian produk, citra merek, dan loyalitas. Lalu dilanjutkan dengan slide selanjutnya, yakni mengenai model penelitian. Di sini etnosentrisme konsumen dan juga permusuhan beragama merupakan salah satu indikator dari motivasi keagamaan yang disimbolkan sebagai X. Nah, lalu boikot sebagai variabel intervening atau Z, dan penilaian produk, citra merek, dan loyalitas disimbolkan sebagai Y. Dilanjut dengan hipotesis H0.1, etnosentrisme konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan boikot produk Prancis di Gresik. H1.1, etnosentrisme konsumen berpengaruh signifikan terhadap peningkatan boikot produk Prancis di Gresik. H0.2, etnosentrisme konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pembelian produk Prancis di Gresik. H1.2, etnosentrisme konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pembelian produk Prancis di Gresik. H0.3, permusuhan beragama tidak berpengaruh signifikan terhadap boikot produk Prancis di Gresik. H1.3, permusuhan beragama berpengaruh signifikan terhadap boikot produk Prancis di Gresik. Dilanjut dengan H0.4, permusuhan beragama tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian produk Prancis di Gresik. H1.4, permusuhan beragama berpengaruh signifikan terhadap penilaian produk Prancis di Gresik. Lalu H05, boikot produk tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian produk Prancis di Gresik. H1.5, boikot produk berpengaruh signifikan terhadap penilaian produk Prancis di Gresik. H0.6, boikot produk tidak berpengaruh signifikan terhadap citra merek produk Prancis di Gresik.
H1.6, produk Prancis berpengaruh signifikan terhadap citra merek produk Prancis di Gresik. Lalu yang terakhir H0.7, boikot produk Prancis oleh Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan loyalitas merek produk Prancis di Gresik. Dan H1.7-nya, boikot produk Prancis oleh Indonesia berpengaruh signifikan terhadap penurunan loyalitas merek produk Prancis di Gresik. Untuk metodologi penelitian, analisis statistik kuantitatif yang saya gunakan adalah statistik deskriptif, kuantitatif deskriptif dengan jenis data primer diambil langsung melalui kuesioner. Lalu metode analisis yang saya gunakan di sini adalah SEM atau Structural Equation Modeling. Lalu populasi yang saya ambil di sini adalah masyarakat Muslim di Gresik yang berjumlah 1.303.429 jiwa dengan sampel sebanyak 100 responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fernandatma Vidya, NIM 1011710040. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Seminar Bisnis. Untuk yang pertama, mengenai fungsi definisi operasional pada bab 3. Untuk definisi operasional sendiri memiliki fungsi untuk mempermudah peneliti dalam mengukur variabel, di mana variabel tersebut digunakan untuk membuat kuesioner yang nanti pada akhirnya diserahkan kepada responden untuk diisi. Lanjut dengan pertanyaan yang kedua, yakni mengenai bagaimana menentukan triangulasi pada penelitian kualitatif jika narasumber yang digunakan hanya ada satu orang. Nah, di sini saya ingin memperjelas terlebih dahulu, triangulasi adalah keabsahan data di mana triangulasi digunakan untuk mencocokkan data yang sudah kita dapatkan dengan data pendukung lainnya. Nah, di sini triangulasi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah triangulasi metode, yang kedua juga ada triangulasi antar peneliti, dan yang ketiga ada triangulasi sumber, dan yang keempat sendiri ada triangulasi teori. Apabila hanya ada satu narasumber, mungkin bisa menggunakan jenis triangulasi yang lain seperti triangulasi teori berdasarkan dari teori-teori terdahulu, atau mungkin menggunakan triangulasi antar peneliti, yakni melihat penelitian-penelitian dari peneliti yang lainnya. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, yakni mengenai cara pertanyaan pada kuesioner penelitian kuantitatif berdasarkan referensi yang ada. Nah, di sini mengacu pada definisi operasional di bab 3, di mana di definisi operasional sendiri terdapat beberapa indikator, di mana indikator-indikator tersebut akan menjadi acuan untuk membuat kuesioner pada penelitian kuantitatif. Lanjut dengan pertanyaan yang selanjutnya, yakni bagaimana merancang penelitian kualitatif berdasarkan referensi yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan penelitian menurut Marshall dan Rossman pada tahun 2006 dan juga Criswell pada tahun 2007 menyebutkan bahwa deskriptif yang mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya dengan menggunakan kata tanya apa. Nah, untuk yang kedua, eksploratoris, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam. Pada pertanyaan ini akan menunjukkan kata tanya bagaimana. Untuk yang ketiga, yakni eksplanatoris, yakni untuk menunjukkan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji. Di sini akan ada hubungan di mana antara variabel X dan variabel Y. Nah, biasanya disimpulkan dengan pertanyaan apa ada hubungan, seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.